Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Salam jumpa kembali dalam persekutuan usia indah yang kita sayangi ini. Oma Opa, Bapak Ibu, kita baru saja melalui rangkaian kesibukan merayakan Paskah beberapa hari lalu. Puji Tuhan, kita menerima penguatan kembali atas harapan hidup masa depan kita, karena Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Maut telah dikalahkan. Puji Tuhan. Pagi ini, Oma Opa, Bapak Ibu, kita masih boleh bersekutu melalui online dalam ibadah persekutuan usia indah GKI Muara Karang yang kita sayangi ini. Baiklah, mari kita awali ibadah ini, memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi bersama dari lagu yang berjudul Sebab Dia Hidup. Silakan.
hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Oma opa, Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Kasih, Allah yang kami kenal dan sapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur dan terima kasih Bapa atas pemeliharaan, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami boleh hadir dalam ibadah persekutuan usia indah ini. Bapa, berkati, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Pakai dan urapi Saudara Theo Krispanki yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita dengarkan dan simak firman yang akan disampaikan oleh Saudara Theo Krispanki dengan tema Pribadi yang Tahan Tempaan Hidup. Sebelumnya, mari kita naikkan pujian dari lagu yang berjudul Kaulah Perisaiku. Silahkan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan dewasa seksi usia indah. Terima kasih Tuhan untuk segala hal baik yang Engkau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, kami mempersiapkan diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kami. Dan biarlah kami boleh memahaminya, dan kami menyadari, dan kami semakin paham bahwa kami memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak dan Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita, yaitu dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Mari kita bersama-sama membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus
menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam jumpa Ibu Bapak, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Kita bersekutu kembali di dalam Persekutuan Dewasa Seksi Usia Indah. Dan kita bersyukur karena tepatnya hari Minggu yang lalu kita merayakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita mengingat Kristus, Tuhan Yesus yang bangkit bagi kita semua. Maka dari itu selamat Paskah Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit itu senantiasa menyertai kita dan memberikan kita sukacita. Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama merenungkan satu hal ini. Ibu, Bapak, Oma dan Opa, adakah kita tahu perbedaan antara kertas dan pisau? Ya, ada yang tahu bedanya kertas dan pisau? Rasanya kalau diingat-ingat bentuknya, atau mungkin kita sedang memegang ya, yang mungkin sedang masak atau yang sedang menulis, kita tentu pasti bisa membayangkan. Kertas jelas berbeda dengan pisau. Kertas adalah benda yang sangat berguna. Dari sebuah kertas ada tulisan-tulisan yang penting ya. Kalau misalnya surat menyurat atau mungkin dokumen-dokumen yang kita miliki yang berharga, itu semua banyak dari kertas ya. Ada banyak hal berharga yang berada di atas kertas, yang ditulis di atas kertas. Namun, kertas itu ternyata tidak terlalu kuat terhadap tempaan. Kalau ditempa air, kertas cenderung jadi rusak. Ditempa angin, terbang. Ditempa benda yang berat dan sangat kuat, kertas itu bisa robek. Ya, betul ya? Seringkali kita mengalami ini ketika kita menulis di atas kertas. Tetapi, kalau ditempa dengan tekanan yang ringan, seperti kita sedang menulis di atas kertas, entah itu menggunakan pensil atau menggunakan ballpoint, apapun yang bisa kita pakai untuk menulis, kertas itu bisa tahan. Dan bahkan bisa menghasilkan hal-hal yang bernilai. Banyak tulisan-tulisan yang dibuat di atas kertas menjadi renungan misalnya, atau menjadi surat-surat yang sangat berharga. Kertas ketika ditempa oleh tekanan yang ringan, seperti pensil ataupun pulpen, itu menjadi sangat berharga. Dan kertas tahan terhadap hal itu. Di samping itu, pisau berbeda dengan kertas. Tetapi pisau juga benda yang berguna. Ia berguna memotong bahan makanan. Contohnya ya, kalau ibu bapak, oma dan opa yang suka masak, dia bisa dipakai untuk memotong bahan makanan. Jika ditempa terlalu berat dan tidak teratur, pisau bisa jadi rusak, bisa jadi patah. Tetapi kalau ditempa dengan tekanan yang berat dan ditempa dengan cara yang benar, pisau itu bisa dibentuk menjadi pisau yang baik, yang tajam. Nah, ibu bapak, oma opa yang dikasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang menjadi seseorang yang tahan kalau ditempa. Nah, ditempanya kita biasanya ditempa oleh apa ya? Banyak hal. Ditempa oleh masalah hidup, ditempa oleh sakit penyakit, ditempa oleh persoalan-persoalan, selisih paham dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita ditempa dengan itu. Ditempa artinya apa? Kita sebenarnya dibentuk. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya bukan hanya membuat kita menjadi merasa tidak enak, tetapi itu sebenarnya membentuk kita juga. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih tangguh. Makanya dibilangnya ditempa, gitu ya. Namun banyak orang mengeluh
kalau ditempa oleh banyak hal yang tadi ya, masalah hidup, sakit penyakit, selisih paham dengan orang lain, dan begitu banyak hal lainnya. Kayaknya kalau misalnya mengalami itu semua, dalam hati itu ingin sekali mengatakan, capek, udahlah, selesai. Saya nggak mau lagi berurusan dengan masalah ini. Saya nggak mau lagi merasa sakit. Lebih baik saya menyerah aja deh. Gitu ya. Seringkali kita berpikir demikian ketika kita menghadapi sebuah masalah. Akhirnya banyak orang memilih lari ketika mengalami itu semua. Memilih untuk menyerah. Mengapa? Karena memang di tempat itu rasanya nggak enak. Nggak enak perasaannya, nggak enak hatinya, nggak enak pikirannya. Ya. Dan setiap kali kalau kita punya masalah hidup, apapun yang menjadi persoalan bagi kita, pasti membuat kita cenderung merasa tidak bersemangat. Karena apa? Karena ada beban yang kita pikul, ada beban yang kita miliki, dan itu membuat kita sulit sekali untuk menjalani kehidupan ini. Rasanya kalau jalan tuh kayak susah sekali. Nah, apakah itu yang seharusnya kita lakukan? Apakah itu yang seharusnya kita hidupi? Kalau punya masalah hidup, kita lari saja, kita menyerah saja, kita bersikap bodoh amat saja? Oma, opa, bapak, ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerah ketika kita mengalami tempaan hidup. Atau lebih tepatnya, kita tidak punya alasan untuk menyerah ketika mengalami tempaan hidup itu. Kenapa? Kok gak boleh nyerah? Kok memangnya seperti apa? Mengapa alasan untuk menyerah itu kita harus tinggalkan semuanya? Karena sesungguhnya, dan ini berdasarkan pembacaan Alkitab kita mengetahui bahwa ada kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah bagi kita. Begitu banyak kekuatan dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Saking banyaknya, Paulus sampai katakan, bahkan ketika orang ditindas, karena kekuatan dari Tuhan yang begitu melimpah itu, ia tidak merasa terjepit. Ketika ia kehabisan akal, ia tetap tidak putus asa. Ketika ia dianiaya, tetap merasa tidak ditinggal sendirian. Ketika ia dihempas, ia tidak hancur dan binasa. Kok bisa ya? Bisa berkata seperti itu dengan segala pengalaman hidup yang dikatakan dihempas, dianiaya, itu kan pikiran kita rasanya, ini kayaknya masalahnya berat sekali ya. Ini masalahnya bukan masalah ringan ini. Kok bisa ya berkata tidak hancur, tidak putus asa, tidak terjepit, tidak merasa ditinggal sendirian? Apa penyebabnya? Itu sekali lagi karena ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Dan dari Paulus kita belajar juga, oma opa dan ibu bapak yang dikasih Tuhan, bahwa ternyata kalau kita berpikir ditempa itu membuat kita menjadi hancur. Kertas ya, kalau ditempa dengan tekanan yang terlalu berat, bisa robek, bisa rusak. Begitupun besi atau pisau. Kalau ditempa dengan cara yang salah dan sangat brutal begitu ya, mukulnya, mengasahnya, malah jadi rusak. Tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita ditempa bukan supaya kita menjadi hancur, tetapi justru supaya kita menjadi hidup, supaya kita menjadi hebat, supaya kita menjadi tangguh, dan lebih dari itu, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya. Justru tempaan itu membuat kita semakin kuat. Sama seperti pisau yang diasah terus-menerus, digesek terus-menerus. Jadi seperti apa? Jadi semakin tajam. Dan begitu pun manusia.
Semakin ia dididik, semakin ia dilatih, ia menjadi semakin terampil dalam banyak hal, ya. Ibu bapak, oma opa yang suka memasak, apakah ketika pertama kali memasak langsung jadi seorang pemasak yang handal, langsung jadi chef gitu ya di sebuah restoran? Tidak. Itu semua melewati banyak proses, tempaan, pembelajaran, kegagalan, kesusahan. Tetapi itu semua mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih hebat. Ketika dikritik, ketika ditegur gitu ya, rasanya hati sakit sekali. Tetapi itu semua ketika dijalani dengan tekun dan tetap semangat, itu adalah jalan supaya seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dalam hal memasak, menjadi orang yang sangat handal dalam memasak. Begitu ya. Kalau kita mau jadi handal, jalannya tidak pernah mudah. Jalannya tidak pernah instan. Set, saya bisa masak, jadi semua makanan enak. Tidak. Itu butuh waktu yang panjang. Itu butuh proses yang panjang. Maka butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan juga semangat untuk terus berusaha, tidak menyerah ketika menemukan kegagalan atau masalah yang lebih berat. Seperti itulah. Dan sebenarnya kekuatan kita untuk menghadapi serangkaian proses itu yang tidak mudah dan lama itu adalah bukti kekuatan dari Tuhan. Kalau kita bisa melalui itu semua, itu karena kekuatan dari Tuhan yang kita minta dari Tuhan. Seperti kertas yang ditempa oleh Tuhan tidak menjadi rusak dan robek, tetapi menjadi tulisan-tulisan yang baik, yang berharga. Seperti pisau yang ditempa tidak menjadi hancur dan rusak, tetapi menjadi tajam dan siap dipakai. Seperti itulah tempaan yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu semua tidak bertujuan untuk membuat kita rusak, membuat kita menjadi hancur, tetapi membuat kita menjadi lebih baik, menjadi tangguh, menjadi pribadi yang Tuhan perkenan dan siap Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Ibu bapak, oma dan opa yang dikasihi Tuhan, pada hari Paskah yang lalu kita mengingat Kristus yang bangkit. Dan sebelum ia bangkit, ia mengalami jalan sengsara. Ia menderita. Ia mengalami penderitaan manusia. Apakah itu Yesus berarti karena ia Tuhan, maka penderitaan manusia ya tidak terasa, kan dia Tuhan? Tidak. Tuhan Yesus merasakan betul pedihnya penderitaan manusia ketika ia dihukum, ketika ia dihina oleh banyak orang, ketika ia dipukuli, dicambuk, ia harus memikul salibnya sendiri. Yesus betul-betul merasakan itu sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat Yesus pun menderita. Yesus pun mengalami tempaan hidup yang luar biasa itu. Tetapi Tuhan Yesus mengikuti itu semua. Ia menjalani itu semua dengan sabar dan tabah. Sampai kemudian ia mati dan kita merayakan kebangkitannya pada hari Paskah. Tuhan Yesus menjalani itu semua. Tuhan Yesus pun mengalami segala bentuk tempaan-tempaan hidup itu. Oleh karena itu, ibu bapak, oma dan opa, sebenarnya kita ini pun disertai oleh Tuhan yang mengerti tempaan hidup manusia, yang tahu rasa sakitnya, tahu penderitaan yang kita alami. Tetapi justru kita belajar dari pembacaan Alkitab kita bahwa Tuhan yang mengetahui betul penderitaan manusia itu adalah Tuhan yang memberikan kita semua kekuatan supaya setiap tempaan hidup itu tidak membuat kita hancur, tetapi membuat kita menjadi seperti kertas yang ditempa dengan tekanan seperti ketika seseorang menulis.
ditempa tetapi menjadi hasil yang baik. Begitupun seperti pisau yang ditempa tetapi tidak menjadi rusak, melainkan menjadi tajam dan siap dipakai. Itu tempaan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan izinkan kita alami. Lalu kenapa? Pertanyaannya, banyak orang masih mudah menyerah ketika ditempa, merasa ogah, gak mau ketika menghadapi persoalan hidup. Karena ternyata banyak sekali orang, mungkin oma opa, ibu bapak, dan juga saya, suka lupa kalau Tuhan itu ada kekuatan. Kalau Tuhan punya kekuatan dan Tuhan bisa memberikan itu kepada setiap orang yang meminta. Tetapi banyak orang lebih suka mengeluh ketika menghadapi masalah dan lupa meminta kekuatan dari Tuhan. Oma opa, ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin banyak dari kita mengeluh karena sakit penyakit, karena persoalan hidup. Saya pun tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya sakit yang biasa atau persoalan yang biasa. Tidak, itu persoalan yang sungguh-sungguh nyata, penyakit yang sungguh-sungguh nyata, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Namun pada hari ini kita diingatkan bahwa kita punya satu Tuhan, sumber kekuatan kita. Dan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kekuatan dari Tuhan bisa membuat kita tahan dan kuat menghadapi tempaan hidup. Dengan kekuatan dari Tuhan, tidak ada tempaan, tidak ada masalah, tidak ada rasa sakit yang terlalu berat untuk kita hadapi. Maka pada saat ini mari kita bersama-sama mengingat Tuhan yang punya kekuatan. Mari kita bersama-sama mengingat untuk terus memohon kekuatan dari Tuhan ketika kita menghadapi bermacam-macam persoalan hidup, sakit penyakit, dan begitu banyak hal yang kita alami yang mungkin membuat kita ingin menyerah. Bahkan yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sumber kekuatan dan Tuhan menganugerahkan kekuatan itu kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ibu bapak, oma opa yang dikasih Tuhan, mari tetap semangat, mari tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita menjalani kehidupan ini dengan penyertaan Tuhan Yesus yang senantiasa menopang dan senantiasa memberikan kita kekuatan. Sekali lagi, selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus yang telah bangkit senantiasa menyertai kita. Amin. Mari oma dan opa yang dikasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Karena firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami memiliki Tuhan, sumber kekuatan. Yang dengan kekuatan Tuhan itu, kami mampu menjalani kehidupan kami dengan segala persoalan, dengan segala rasa sakit, dan setiap halang rintang yang ada. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan itu. Kami membutuhkan kekuatan dari-Mu. Maka berilah kami ya Tuhan, kekuatan dan juga hikmat, supaya kami menjalani kehidupan ini seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan kami senantiasa dibentuk oleh Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika seringkali kami meragukan kuasa Tuhan. Kami lalai, kami menjadi malas, kami enggan untuk melakukan segala hal yang baik. Kami tidak mau menghadapi setiap persoalan hidup, karena bagi kami itu terlalu berat. Tapi biarlah pada saat ini Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan hidup,
kami mengingat Tuhan sumber kekuatan. Agar kami meminta kekuatan dari Tuhan itu. Agar kami senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini melekat dalam hati kami dan kami hidupi di dalam keseharian kami. Ya Allah, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati mengingat keluarga Ibu Novi dan juga Pak Mulyadi yang berduka oleh karena berpulangnya ayahanda terkasih, Bapak John Setsini. Ya Tuhan, kami merasakan duka cita yang mendalam. Namun biarlah kekuatan serta penghiburan Tuhan nyatakan bagi keluarga besar dan begitupun bagi kami sebagai warga jemaat. Biarlah kami senantiasa memandang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan masa duka cita ini boleh dilalui dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hiburkanlah keluarga Ibu Novi dan juga Bapak Mulyadi dan segenap keluarga besar. Biarlah setiap masa duka ini dapat dilalui dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat, terkhusus sahabat-sahabat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya pemulihan dari-Mu saja yang dinyatakan. Biarlah segala hal yang menjadi kebutuhan Tuhan yang cukupkan. Tuhan memberkati perawatan medis yang dijalani. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Dan Tuhan memberkati selalu kehidupan setiap sahabat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah di masa-masa yang tidak menyenangkan ini, setiap kami yang sakit menemukan berkat Tuhan dan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan biarlah proses penyembuhan atau pemulihan boleh berlangsung di dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan dewasa, baik seksi wanita maupun seksi usia indah. Tuhan berkati persekutuan ini, agar kiranya di dalamnya kami boleh senantiasa bertumbuh, dan kami menjalin relasi yang baik, menjalin relasi yang benar, menjalin relasi yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah persekutuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang melayani sebagai pengurus. Biarlah pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, oma dan opa yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat firman Tuhan ini di dalam hati kita, supaya kita terus menjalani segala hal di dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Supaya kita terus bersandar, terus berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.